Nah, ini rencana aksi, sekali lagi Pak Ketua, mohon maaf ini Pak Pimpinan, kami ingin menyampaikan dulu sebelum serapan anggaran, rencana aksi mewujudkan visi dan misi Presiden Pak. Lanjut, ini tagline-nya itu bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Jadi saya bilang dengan para menteri atau kepala badan, termasuk ke masyarakat yang kami kunjungi, kalau kita membangun desa, pastilah membangun Indonesia. Selesai persoalan di desa, insya Allah Indonesia juga selesai persoalannya. Jadi tagline-nya bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Baik, lanjut. Nah ini Pak, saya setuju dengan Pak Ketua tadi, memang di desa ini kondisinya sekarang itu sungguh luar biasa, para pimpinan dan para anggota. Desanya banyak sekali Pak, 75.000 lebih desa, kemudian jumlah penduduk yang di desa itu lebih dari 200 juta, atau 73%, dengan berbagai ragam persoalannya. Kemudian anggaran dana desa yang sudah digelontorkan dari tahun 2015 sampai 2024, 600 triliun Pak, 610 triliun. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, betul, pengawasannya masih belum maksimal. Kami sudah membentuk tim sekarang Pak, membuat roadmap pengawasan yang dipimpin oleh Pak Irjen. Hasil diskusi kita kemarin itu saya coba teliti betul, termasuk digitalisasi dan lain sebagainya. Kita pokoknya Pak Ketua nggak boleh nyerah Pak, kita harus maksimal. Apapun kita lakukan untuk Merah Putih Pak. Jadi mohon doanya Pak Lasarus, Pak Ketua. Nah jadi 610 triliun ini bukan kecil, tapi jujur mungkin saya juga sudah berdiskusi sama Pak Jaksa Agung, banyak memang kepala desa itu yang nggak ngerti tentang pembukuan, ya, karena dia tokoh dipilih, ya kan, ya mungkin dari sisi basic untuk pembukuan nggak ada, ya mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua, ya, jadi mempadu-padankan antara potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu, saya kira itu PR kita Pak Ketua. Nah ini mungkin kami akan membuat pola, saya sudah minta sama Pak Sekjen, saya sebanyak mungkin ingin berkomunikasi langsung dengan kepala desa. Mungkin akan melalui Zoom atau per zona kita ketemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya bilang saya kalau kunjungan, sekali lagi saya akan nginap di desa. Akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau per kecamatan, sehingga akan ada sentuhan-sentuhan sama perasaan bahwa kita antara pejabat dengan kepala desa sama posisinya untuk membangun desa. Nah itu 610 triliun bukan kecil Pak, dan nanti tahun 2025 sekitar 71 triliun, untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar 16 triliun, bukan juga hal yang kecil. Kami Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan para anggota, kalau selama ini yang saya lihat itu Pak Ketua begini Pak, uang untuk ketahanan pangan itu sepertinya habis tak berjejak Pak, nggak ada jejaknya Pak Saifulhuda. Nah kami ingin memaksimalkan BUMDes. Misalkan dana 200 juta yang dari dana desa itu dikelola profesional. Ya, misalkan desa ini tadi desa perikanan nilai, ya udah, jadi dari 200 juta dana desa itu bergulir. Ikannya dijual dapat duit lagi. Kalau selama ini enggak, Pak. Dana desa itu hilang, mungkin enggak ada jejaknya untuk ketahanan pangan. Nah kami sudah kemarin MOU dengan Menteri Pangan, Menteri Pertanian, disaksikan Menko Pangan, Kapolri dan Panglima akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka suasana pangan, sehingga ekonomi di desa itu bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa itu bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan. Ya, ketahanan pangan itu ya bilang kalau misalkan desa ini desa lumbung padi, ya kan dia mengelola padi, sawah kan dapat duit lagi kalau dijual. Uangnya nggak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertaniannya maju, angka pengangguran mungkin bisa ditekan dan lain sebagainya. Angka stunting juga masih ditekan. Jadi banyak efek sampingnya Pak Ketua. Nah itu dana desa, saya setuju dengan Pak Ketua tadi. Saya bersama jajaran didukung oleh para pihak akan memaksimalkan pengawasan Pak. Karena pengawasan itu kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiahnya itu bisa dipertanggungjawabkan.